Seni yang sulit memberdayakan seniman visual. Mengapa? Platform penjualan digital Belanda, Patty Morgan, pada akhirnya gagal. Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah, seni visual menjadi sorotan bagi banyak seniman. Namun, tidak semua peluang memiliki panggung yang setara. Pada suatu waktu, ada platform penjualan digital ambisius yang bertujuan memberdayakan seniman dari Belanda, yaitu Patty Morgan. Patty Morgan didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk melawan struktur kapitalistik industri seni visual dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seniman. Namun, setelah 9 tahun berinvestasi dalam waktu, uang, dan tenaga, Patty Morgan secara resmi mengakhiri aktivitasnya sebagai platform penjualan digital pada Februari 2022. Patty Morgan memasuki panggung seni digital dengan janji membuka pintu kesuksesan bagi seniman visual. Namun, seperti halnya dalam karya seni itu sendiri, perjalanan Patty Morgan penuh dengan nuansa gelap dan tersembunyi. Pada awalnya, platform ini meraup kesuksesan. Seniman-seniman merasa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Pembeli pun senang menemukan karya unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Namun, seperti dalam setiap kisah, ada perubahan yang tak terduga. Patty Morgan mulai menghadapi tantangan besar yang menggoyahkan fondasinya. Kali ini, kita akan menyelidiki alasan di balik kesulitan keuangan Patty Morgan dan mengapa mencari dan mempromosikan seniman-seniman baru tidak menguntungkan secara finansial dalam ekosistem seni visual saat ini, terutama dalam kaitannya dengan konteks sosiokultural dan institusional Belanda. Tanpa dukungan yang cukup, Patty Morgan akhirnya menemui ujung jalan. Keinginan mereka untuk memberdayakan seniman visual meleleh seperti cat di atas kanvas yang tidak terlayani. Inilah kisah seni yang sangat sulit. Kisah tentang platform yang berusaha memberdayakan, namun harus menyerah di tengah jalan. Kita diingatkan bahwa seni bukan hanya tentang ekspresi, tetapi juga tentang ketahanan dan adaptasi. Para pendiri Patty Morgan memiliki tujuan mulia untuk mengubah aturan penjualan dan distribusi karya seni, guna mendukung seniman dan konsumen. Namun, pendekatan digital Patty Morgan kehilangan aspek penting dalam menjual karya seni, yaitu menciptakan hubungan pribadi dengan konsumen. Selain itu, video ini juga menyoroti masalah ketidaksetaraan finansial yang dihadapi seniman dalam industri seni visual. Dengan mengambil risiko dalam mendukung seniman baru dan menyediakan platform penjualan komersial bagi mereka, Patty Morgan gagal memenuhi harapan. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan Patty Morgan ini? Menurut artikel The Artist's Art of Empowering Visual Artists, Why the Dutch Digital Sales Platform Patty Morgan Ultimately Failed, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan Patty Morgan, yaitu: pertama, tidak mampu menciptakan hubungan pribadi. Patty Morgan gagal dalam menciptakan hubungan pribadi antara seniman dan konsumen, yang merupakan aspek penting dalam menjual karya seni. Meskipun Patty Morgan mencoba untuk memikat konsumen dengan melakukan pameran dan menulis blog, tetapi hal ini tidak cukup untuk meningkatkan permintaan atau pendekatan digitalnya. Tidak cukup. Kedua, keterlibatan komunitas. Membangun komunitas yang aktif dan berinteraksi antara seniman dan penggemar seni dapat meningkatkan pemberdayaan seniman. Ini dapat mencakup forum diskusi, acara seni daring, dan kolaborasi antar seniman. Ketiga, menciptakan hubungan pribadi. Platform penjualan digital dapat fokus pada menciptakan hubungan pribadi antara seniman dan konsumen. Ini dapat dilakukan melalui fitur-fitur yang memungkinkan seniman untuk berinteraksi langsung dengan pembeli, seperti live streaming, sesi tanya-jawab, atau fitur komunikasi langsung. Keempat, ketidakamanan finansial.
Patty Morgan menghadapi ketidakamanan finansial yang menghambatnya untuk mempraktikkan tugas-tugas yang penting dalam industri ini dan mengembangkan pendekatan lebih lanjut. Sebagai platform yang bergantung pada pendanaan publik, Patty Morgan kesulitan untuk menghasilkan pendapatan finansial yang diinginkan. Kelima, ketidaksetaraan finansial dalam industri seni visual. Seniman dalam industri seni visual menghadapi ketidaksetaraan finansial yang signifikan, yang membuat mereka sulit untuk bergabung dan memperoleh penghasilan yang layak. Hal ini membuat seniman cenderung memilih untuk bekerja dengan galeri-galeri yang lebih besar dan terkenal, yang dapat memberikan mereka penghasilan yang lebih besar. Dan yang terakhir, tidak mampu bersaing dengan galeri tradisional. Patty Morgan tidak mampu bersaing dengan galeri tradisional dalam hal menciptakan hubungan pribadi dengan konsumen dan mempromosikan karya seni. Galeri-galeri tradisional memiliki keuntungan dalam hal memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan kolektor dan penggemar seni, serta memiliki reputasi yang sudah mapan dalam industri seni visual. Dampak kegagalan Patty Morgan terhadap seniman visual sangat signifikan, terutama bagi mereka yang bergantung pada platform tersebut untuk memasarkan karya-karya mereka. Video ini juga menyoroti pentingnya peran galeri promosi berukuran kecil dan menengah dalam inovasi industri seni visual. Untuk meningkatkan pemberdayaan seni visual melalui platform penjualan digital, beberapa langkah dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Platform dapat menyediakan sumber daya pendidikan dan pelatihan bagi seniman untuk membantu mereka dalam memahami strategi pemasaran, manajemen merek pribadi, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk keberhasilan dalam menjual karya seni secara digital. Kedua, keterlibatan komunitas. Membangun komunitas yang aktif dan interaktif antara seniman dan penggemar seni dapat meningkatkan pemberdayaan seniman. Ini dapat mencakup forum diskusi, acara seni daring, dan kolaborasi antar seniman. Ketiga, transparansi dan keadilan. Platform penjualan digital harus memastikan transparansi dalam kebijakan dan prosedur, serta memastikan bahwa seniman diperlukan secara adil dalam hal komisi, hak cipta, dan perlindungan atas karya seni mereka. Keempat, dukungan keuangan. Menyediakan akses ke sumber pendanaan dan dukungan keuangan untuk seniman, baik melalui program hibah, crowdfunding, atau model bisnis berbasis langganan. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Terus mengembangkan fitur-fitur teknologi baru yang memungkinkan seniman untuk mempromosikan dan menjual karya seni mereka dengan cara yang lebih efektif dan menarik bagi konsumen. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, platform penjualan digital dapat berperan dalam meningkatkan pemberdayaan seniman visual dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi industri seni. Seiring dengan matahari senja yang perlahan meredup, kita melihat bahwa tidak setiap cerita seni memiliki akhir yang bahagia. Patty Morgan mungkin telah kalah dalam pertarungan digitalnya, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam setiap goresan kuas seniman yang mereka sentuh. Dan mungkin kadang-kadang cahaya seni lebih bersinar di tempat-tempat yang tidak kita duga. Seniman-seniman yang terpengaruh oleh Patty Morgan mungkin telah menemukan panggung baru untuk bersinar. Atau mungkin mereka menemukan kekuatan dalam kegagalan itu sendiri. Kita belajar bahwa seni adalah tentang lebih dari sekedar transaksi digital. Seni adalah tentang komunitas, tentang mengangkat satu sama lain, dan melihat keindahan di tengah-tengah kegagalan. Terima kasih.